Wasani utawi waktu yang kedua, as-sholatu iku sholat inda tulu'iha nalaikani terbitnya matahari. Idza tolu'at nalaikani terbit opo matahari, hatta tatakamala sehingga sempurna opo matahari wa tartafi'ah lan tinggi opo matahari qadara rumhin kalawan kira-kira sak tombak fi ra'il ain ing dalam pandangan mata. Wasalisu utawi waktu yang ketiga as-sholatu iku sholat idastawat nalaikane waktu istiwa. Istiwa itu lurus, matahari lurus dengan kepala kita. Hatta tazula sehingga tergelincir opo matahari an wasatis sama sangking pertengahan langit. Wa yustasna dan dikecualikan min zalika sangking mungkono idastawat atau istiwa yaumul jum'ati opo hari Jumat. Fala tukrahu mongko tidak dimakruhaken as-sholatu opo sholat fihi ing dalam yaumul jum'ah. Fihi ing dalam yaumul jum'ah waktal istiwa ing dalam waktu istiwa. Wa kadza lan iku koyok tidak makruh haramu Makkah utawi tanah haramnya Makkah. Al masjidu masjidil haram wa ghairuhu lan selain masjidil haram. Fala tukrahu mongko tidak dimakruhaken as-sholatu opo sholat. As-sholatu opo sholat fihi ing dalam haramu Makkah. Fi hadzal awqati ing dalam iki piro-piro waktu. Kulliha sakabiyani al awqat. Sawaun itu sama saja sholat utawi sholat sopo wong sunnatat tawafi ing sholat sunnah tawaf. Au ghairiha atau selain tawaf. Warabi'u utawi waktu yang keempat. Min ba'di sholatil asri iku sangking setelah sholat asar hatta taghrubas sehingga terbenam asyamsu opo matahari wal khamisu utawi waktu yang kelima. Indal ghurubi iku nalaikani terbenamnya lisyamsi matahari. Kedua matahari faida danat mongko nalaikani parak opo matahari terus lil ghurubi maring terbenam
Terus hatta yatakamala, sehingga sempurna ghurbuha opo terbenamnya matahari. Opo terbenamnya matahari. Wis. Tadi dijelaskan ada 5 waktu yang kita dilarang untuk sholat. Yang pertama tadi setelah sholat subuh ya. Terus yang kedua yaitu setelah sholat ketika munculnya atau terbitnya matahari. Jadi ketika terbit ini nggak boleh. Bagaimana yang boleh? Nunggu agak sempurna kira-kira sak tombak. Kurang lebih jam 6 itu sudah selesai. Jam 6. Kurang lebih jam 6 itu sudah diperbolehkan dan juga masuk waktu sholat duha. Jam 6 kurang lebihnya. Perkiraan seperti itu. Fi ra'yil ain, cuma bukan berarti kita memandang matahari, enggak. Biasanya kan ada sebuah rumusan ya ketika Ramadan ya. Jadi waktu maghrib jam sekian ya. Maghrib jam sekian, sahur jam sekian. Biasanya ada sebuah lebaran, biasanya ada lembaran atau mungkin share-share di HP. Waktu sahur jam sekian, subuh jam sekian ya. Terus duha jam sekian umpamanya. Kecuali masjid yang besar memang sudah ada lembaran tadi di bagian depan umpamanya. Duha jam sekian, waktu istiwa jam sekian, dan seterusnya. Terus yang ketiga, ketika waktu istiwa ini nggak boleh. Apa istiwa? Istiwa itu lurus. Pas posisi matahari melurusi kepala kita sehingga bayangan ini lurus. Contoh gini, kalau matahari masih ada di arah timur, bayangan ini ada di arah barat, paham ya? Terus geser sedikit, tambah ke barat, bayangan tambah geser juga. Terus ketika matahari lurus, itu namanya waktu istiwa, bayangan juga lurus. Tidak condong ke kanan, juga tidak condong ke kiri. Tidak ke timur, juga tidak ke barat, lurus. Nah baru matahari geser sedikit ke arah barat, itu namanya zawalus syamsi, sudah tergelincirnya matahari, yaitu sudah masuk waktu sholat zuhur. Ketika matahari zawalus syamsi tergelincir ke arah barat, otomatis bayangan geser ke arah timur. Paham ya? Nah ini yang tidak boleh sholat ketika waktu istiwa, pas posisi matahari lurus dengan kepala kita. Tidak boleh, hukumnya bakal mendapat dosa. Kecuali di hari Jumat, paham ya? Kecuali di hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak menjadi masalah sholat di waktu istiwa. Begitu juga sholat di tanah haram Mekah, baik di Masjidil Haram atau tidak. Kalau di hari Jumat, saya dulu pingin sholat di depan Ka'bah, berangkatnya jam 8:30 Rosid. Paham ya? Pingin. Nah ini mau Jumatnya. Jumat berangkat 8:30. Jadi tawaf sunnah, melaksanakan tawaf sunnah, terus soalnya kalau sudah berangkat jam 10 apalagi jam 11 tidak memungkinkan ya. Pas kita masuk di depan sekitar Ka'bah. Jadi berangkat habis makan pagi ya berangkat. Padahal ada satu target paket umroh yang mikotnya di Hudaybiyah mestinya. Ada 2 pilihan. Ini kalau secara jadwal umroh lagi, umroh gratis karena paket dari travel, mikotnya di Hudaybiyah. Berarti harus keluar dari Mekah. Otomatis Jumatnya bukan di sekitar Masjidil Haram karena tidak memungkinkan. Ya kita milih tidak keluar, biar sholat di Masjidil Haram. Alhamdulillah setelah makan pagi 8:30 sudah berangkat tawaf sunnah berapa kali ya. Terus setelah itu baru berada di shaf walaupun enggak pertama shaf kedua ketika sholat Jumat. Jadi memang benar segera berlomba-lomba berangkat pagi itu ya seperti itu ya. Sini Jumat jam 11:30 khotib naik mimbar baru berangkatnya. Jadi gini, kalau khotib itu sunnah berangkatnya akhir.
Paham ya? Khotib itu sunnah berangkatnya lambat. Tapi kalau bukan khotib, berangkatnya lebih awal lebih baik. Berarti yang berangkat akhir itu latihan jadi khotib. Paham? Yang berangkat akhir itu khotib yang dianjurkan. Nah, berikutnya yang keempat dan yang kelima, yaitu yang keempat sama dengan tadi setelah subuh. Kalau yang pertama setelah subuh, yang keempat setelah asar. Nggak ada ceritanya usolli sunnatan ba'diyatal asri atau sholat sunnah yang lain, kecuali tadi sholat yang punya sabab. Paham ya? Sholat yang punya sabab. Nah, tadi penjelasan nyambung ke yang pertama, Rosid. Setelah subuh, besok Rosid kan tur Jakarta. Dulu besok dapat buku sih ketika tur Jakarta. Buku Oli. Jadi kan namanya sholat li safar. Sholat untuk bepergian. Sunat. Ada penjelasan kecuali di waktu yang dimakruhkan. Saya bingung. Ini dikonsumsi orang banyak. Orang tanya, kapan sih waktu yang dimakruhkan? Anggaplah bisnya berangkat jam 6:30 umpamanya. Yang rumahnya jauh-jauh, ya Rosid sini dekat. Yang jauh-jauh berangkat habis subuhnya, sholat li safar. Hukumnya nggak boleh karena makruh. Ternyata ketika saya cari itu nggak apa-apa. Berangkat yang mau berangkat jam 6 umpamanya, sholat li safar setelah subuh itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu namanya sholat yang punya sebab. Paham ya? Akhirnya saya revisi. Yang bikin buku itu tim terakhir kemarin saya revisi. Saya sih revisi kecuali waktu makruh saya hapus. Sekarang nggak ada waktu makruh. Jadi besok via ni'am kalau mau pergian itu kan sudah untuk sholat li safar. Mau merantau, ya, mau kerja, mau umroh. Sebelum keluar rumah dianjurkan namanya sholat li safar. Ustaz, ini berangkatnya 5:30. Masih belum terbitnya matahari. Belum masuk waktu duha, bagaimana? Enggak apa-apa. Tetap dianjurkan sholat li safar. Kenapa? Karena itu namanya sholat yang punya sebab. Paham ya? Kalau datang umroh ni'am, datang haji, datang merantau, Azizah, jangan langsung ke rumahnya. Mampir ke masjid namanya sholat lil qudum minas safar. Sholat datang dari safar. Kalau tadi sholat li safar, sholat mau berangkat. Ada juga sholat karena datang dari bepergian. Ini hukumnya sunnah, cuman ya kita mengamalkan lebih baik. Paham ya? Jadi kayak tadi mau berangkat jam 5:30. Terus ini masih dalam kategori waktu setelah subuh. Belum munculnya matahari, belum waktu duha. Bagaimana? Enggak apa-apa. Paham ya? Kita tetap sholat lis safar. Jadi alhamdulillah saya hapus kecuali waktu yang makruh itu saya hapusnya. Besok sih kalau berangkat, cuman itu dibagi ketika di bis ya. Ketika baru dibagikan.